Ini kita mau kuras akuarium yang paling berbahaya di rumahku ya guys ya, karena kita akan menguras akuarium toman. Beberapa kiper kita juga, Haikal pernah kegigit ini sampai sobek nih dia. Soalnya dia nggak hati-hati waktu dulu ya guys ya. Wah guys, hati-hati mas, hati-hati mas. Wah, powerful, wonderful. Kita piara Mas Ali ya guys. Ketiga, oh mantap. Geli. Oke guys, di video kali ini kita mau kuras akuarium yang paling berbahaya di rumahku ya guys ya, karena kita akan menguras akuarium toman. Yang toman ini atau si Tom ya, ini aku namain si Tom ya guys ya, karena waktu itu kan aku dihibahin namanya Tom, jadi kita nggak ubah guys ya namanya ya. Karena si Tom ini walaupun akuariumnya terlihat jernih dan tidak ada masalah apa-apa, cuman di bagian bawahnya ini udah mulai banyak lumutnya ya guys ya. Sebenarnya bagus-bagus aja sih ya dan tidak begitu bermasalah. Cuman kalau teman-teman lihat juga nih, ada beberapa kotoran-kotoran yang sebenarnya tuh dia nggak ke filter karena ini akuariumnya terlalu luas ya guys ya. Bahkan aku aja ini pakai dua mesin kan, harusnya ya ada mesin sini sama mesin sana, terus baru di tengah-tengah sini nanti guys ya keluarnya di settingnya seperti itu. Cuma karena ini akuarium diisi cuma sama toman satu aja, jadi aku mikir kayak satu filter juga udah cukup guys, dan sebenarnya udah cukup banget ya untuk satu filter ini. Tapi karena memang cuma satu filter dan nggak ada wave maker apapun juga, soalnya kan toman ini kan sukanya ketenangan ya guys, jadi nggak aku kasih wave maker, nggak aku kasih kayak filter yang berlebihan kayak gitu. Makanya ini untuk beberapa kotoran-kotorannya ada, teman-teman bisa lihat juga ya tuh di bawah sini ada kotor gitu loh guys, kayak gitu sih ya. Aku sih sebenarnya niatnya mah pengen kuras total ini ya guys ya, dan tomannya mau aku keluarin. Sekarang kita coba buat ukur juga si ikan tomannya udah sepanjang apa, dan juga kita bakal coba buat masuk ke dalam sini untuk menyikati si lantai-lantai yang ada di akuarium ini guys, kayak gitu ya. Nah untuk si Tom ini dia semakin terdepan ya guys ya. Nah jadi si Tom ini kan awal mulanya kan ditaruhnya di kolam sama aku guys, tapi karena di kolam ini dia membuat kacauan sampai ada beberapa korban jiwa, jadi akhirnya tuh akuarium ini yang awalnya aku mau setting buat predator-predator yang banyak, aku relakan untuk si Tom ya guys ya, karena ini ukuran sudah sangat besar guys. Dia nggak bisa masuk ke akuarium manapun lagi kecuali akuarium ini. Akuarium yang segede ini, wah ini mah kagak bisa sama sekali guys. Dia yang ada stres nanti ya guys ya. Akuarium yang ada di depan tuh lebih gede-gede juga, 120, itu juga aku pernah coba buat masukin tapi dia nggak bisa belok. Nah cuman akuarium ini yang bisa kita taruh untuk si Tom, kayak gitu sih guys. Nah ini kalau misalnya kita kasih beberapa ikan-ikan lagi juga, aku khawatir karena ikan-ikannya kemungkinan akan dihajar ya guys ya sama si Tom ini. Soalnya seperti aku bilang tadi, Tom ini tuh dia sangat agresif guys. Kalau teman-teman lihat mulutnya, kelihatannya sih kayak tidak ada bahaya apa-apa ya guys ya, tapi ketika mulutnya kebuka, giginya tuh benar-benar tajam banget. Dan toman ini termasuk ikan yang tidak menelan kayak bulat-bulat makanannya gitu guys, tapi dia tuh bisa memotong makanannya dan benar-benar kepotong dengan mudahnya ya guys ya, seperti piranha gitu guys ya, dipotong. Terus si ikan atau si makanannya itu atau si makhluk yang dia gigit itu bisa meninggoy dalam waktu singkat-singkatnya guys ya, kayak gitu. Dan dulu juga pernah ada korban jiwa yang salah satunya adalah ikan lele guys ya, ikan lele albino aku, perutnya digigit jadi bolong aja udah perutnya, dan itu langsung meninggoy guys ya, soalnya dia gigit di bagian vitalnya kayak gitu. Ini langsung ngedeketin kamera ya tuh guys. Dia kalau dari renangnya anggun sekali gitu ya, kelihatannya kayak yang sangat gagah, udah bener-bener apa ya, adaptasi lah, udah oke banget lah guys. Nah ini teman-teman bisa perhatiin ini ya, sebelum kita kuras kan warna dia nyala ya guys ya, tuh si ungunya ada, si hijaunya juga ada kan, teman-teman perhatiin ya, terus belang-belangnya juga bener-bener kontras banget. Nah nanti kalau misalnya kita lagi kuras kan dia kemungkinan nggak nyaman nih, ada kemungkinan dia berubah warnanya jadi agak menggelap dulu sebentar kayak gitu guys, karena memang dia bisa istilahnya tuh berubah warna sesuai dengan moodnya dia dan adaptasinya dia, kayak gitu sih guys. Harus hati-hati juga karena ada beberapa, nggak cuman ikan-ikan dan makhluk-makhluk ya guys ya, beberapa kiper kita juga. Haikal pernah kegigit ini sampai sobek nih dia, soalnya dia nggak hati-hati waktu dulu ya guys ya. Mas Ali aku nggak tahu sih dia pernah tersakiti atau tidak sama si toman ini. Yang pasti apapun yang akan kita lakukan, kita harus sangat amat berhati-hati untuk menghandle toman ini guys, kayak gitu. Oke, jadi pertama kita akan coba buat kuras dulu si airnya. Kita coba buat kuras, pengennya sih sekuras-kurasnya ya guys ya. Dan kalau gini deh, kuras dulu segini, kurasnya sembarang. Nanti kalau misalnya udah segini, untuk kayak kotoran-kotoran yang ada di dalamnya kita sifon, tapi sebelumnya si tomannya harus kita keluarin dulu. Soalnya kalau tomannya ada di dalam, nanti kita ribut sama toman, akan ada yang terlukai guys, kayak gitu. Udah, ini kita bakal kuras dulu, ntar kita videoin lagi ya guys ya, kalau misalnya ada hal-hal yang menarik guys. Oke, ini aku udah basa-basahan, soalnya aku juga sambil kuras kolam ya guys ya, di next video atau di video lain kita bakal kasih lihat ke teman-teman video kuras kolamnya. Nah ini setelah kita menunggu, airnya udah lumayan terkuras guys, segini ya, dari awalnya penuh, dan ikannya juga udah mulai
berontak. Ini sebentar lagi adalah waktu yang pas untuk kita ambil ikannya. Karena si Mas akan masuk ke dalam dan menyikati area-area di bagian dalamnya ya guys. Guys, teman-teman bisa lihat si cana ini ya, si cana micropeltesnya guys ya, atau cana tomannya atau ikan tomannya. Dia sudah pasrah di bawah sini. Marah dia, marah kan? Marah. Kata siapa gue pasrah kata dia. Nggak ada pasrah-pasrahnya. Kemarin tuh sempet juga si mesinnya sama dia ditabrak ya guys ya, sampai banjir kemana-mana. Karena memang tenaganya begitu powerful dibandingkan ikan-ikan yang lain guys. Nah ini masih dikurangin lagi. Berani nggak Mas masuknya Mas? Berani? Ambil ini ya, si kain tadi ada? Udah, amin ada ya kainnya ya? Aku coba buat pakai seser ya guys ya, buat ngarahinnya ya. Ntar aku ambil seser. Aku bisa ngarahin dari luar guys ya. Marah ya? Marah banget. Gimana tuh Mas masuknya Mas? Bismillah ya Mas ya. Kalau ikannya ada di sebelah kiri, Mas masuk dari sebelah kanan. Kalau ikan sebelah kanan, Mas masuk dari sebelah kiri. Ini sih si kaca-kacanya sih guys yang harus diawas-awasin dulu ya. Waduh, ya Allah. Gila, kaget banget. Gila, guys. Marah dia, marah banget. Marah besar dia guys ya. Iya, mesin dulu ya. Boleh. Ini kaca-kaca seperti ini. Kita akan awasi dulu ya guys ya. Supaya bisa masuk si Masnya. Apa si lampunya juga awasin dulu juga nggak apa-apa sih. Ikan semakin tenang sih Mas. Sama aku aja Mas. Oke. Start. Wah, ya udah sih, maaf. Ampun. Kuat asli. Asli Mas. Dulu kan ada pasir Mas. Asli kuat. Ini kuat. Lebih berat air dibandingkan orang. Air sebanyak ini bisa berapa ton gitu kan? Nah, makan besar nih gua nih. Oke, ntar aku pas dulu kan teman. Teman yang mendekat ya. Oke guys, stop ya. Ini aku awasin dulu temannya guys ya. Nah, nih, awas loh, man. Ya, udah kayak duel banteng ini guys ya. Kosong lo berani, santai bro. Hati-hati jari Mas. Jadi aman. Asli ngeri. Awas Mas, jangan ke mukanya Mas. Guys, ini bajunya juga nggak muat ya. Tapi udah diikat ya Mas ya di satu sisinya ya. Oh, ini pasti dia ngamuk sih. Ngamuk. Kuat. Sabar. Namanya juga mati lampu. Emang gelap lah. Wah guys, hati-hati Mas. Kegigit, awas digigit. Guys, gila, powerful sekali ya. Licin banget ya. Aku bener-bener gak bisa banget. Masuk ke dalam ya. Gila. Kan biasanya kan menaklukkan ular ya. Ini snakehead ya guys ya. Snakehead itu marah guys ya. Nah, aku tahan ya. Tadi ya guys. Lendir juga ya temannya ya. Kayak Mas Tengkorak Mas bro. Hati-hati. Awas mukanya Mas. Takut kegigit. Marah guys. Nah. Wah, powerful, wonderful, guys. Kemana guys ya? Biarin ya guys. Lihat warnanya guys, berubah kan? Jadi putih guys warnanya. Ini tuh awalnya kan dia nggak nyerap, dia kan airnya jadi kehambat karena ada lendir-lendir ya guys. Gede banget nih tomannya guys. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk tomannya, ikan aligator aja. Ini BTW karena aku lagi kuras kolam ya guys ya, ikan aligator kita keluarin. Tuh, sama ikan aligator kayaknya toman lebih gede guys. Kalau di kolam sejujurnya ini toman bagus banget ya. Pengen masukin kolam lagi tapi mulutnya harus disumpel guys ya. Gila. Ini emang bener-bener ikan cana terbesar yang ada di dunia guys ya. Toman atau cana micropeltes. Sebenarnya ini bagusnya kita tutup, tapi karena kita ada di sini, jadi nggak usah kita tutup juga nggak apa-apa. Ntar ya kita ambilin sikat paling ya buat si Mas ya. Kita mau nyikatin sebagian yang harus disikatnya guys. Bisa Mas nyikatin ya Mas? Nyikatinnya bisa. Udah ya lagi disikat ya? Ini guys. Ini sambil disikat, aku sambil coba buat sifon ya guys ya. Masuk nggak nih sifonnya guys? Pokoknya nggak muat guys tangannya. Tuh, beberapa kotoran-kotorannya. Kesedot nggak nih? Ke sifon nggak sih ini? Udah nggak ke sifon. Kita sifon bagian yang kotor-kotornya guys. Tuh ya. Karena ini bagian yang agak sulit untuk kena filternya. Masih ada ikan komet ternyata ya. Penyintas ya guys ya ikan komet ya. Kita coba buat perforit ini dulu ya si kotoran-kotorannya. Kotorannya arahin ke sini aja Mas. Susah ya. Kotorannya arahin ke sini susah. Digeser ya? Masuk kok guys. Si ubinnya jadi lebih bersih kah? Ada sebagian banget. ya. Kayak yang pojok gini susah. Nggak apa-apa sih. Kalau yang tengah-tengah sini kena nggak Mas? Kalau yang ini coba nih Mas. Bersih guys. Ini akan bersih ya.
Dan kita melakukan ini juga jarang-jarang guys ya. Biasanya cuma ganti air doang ya. Cuma kalau kita pengen basah-basahan aja guys. Kita lihat updateannya dan juga kondisi si Toman. Pasti ini benar-benar berbahaya ya guys ya. Apalagi kalau jari sampai ke gigi Toman itu mengerikan sekali itu guys. Amit-amit cabang baby ya guys ya. Lumayan lah guys. Oke, ini kita sikat-sikat dulu. Ntar kita videoin ya guys ya. Oke, ini kalau teman-teman lihat sudah lumayan terkuras ya guys, dan sudah lumayan bersih juga dibandingkan sebelumnya. Ini oke banget nih. Kayaknya sih kalau udah diisi air dan udah di filter kayak gitu-gitu sih udah, ini bakal jadi putih lagi guys bagian bawahnya ya. Kalau filter ini juga ntar mau kita bersihin. Nah cukup lah. Pegel banget guys, tangan nangtung kayak gitu pegel sekali ya guys ya. Ini paling tinggal gitu aja sih. Si kepala filternya bisa dimasukin lagi nggak mas? Oh dikeluarin ya kepala filternya. Mana ya guys? Dimakan Toman kan? Oh nggak mungkin. Kepala filternya. Di bawah kan? Oh seriusan? Nah yaudah nanti kita cari ya guys ya kepala filternya. Soalnya ditabrak Toman, biasalah namanya Toman powernya gede kan, ditabrak langsung hilang gitu guys ya. Nih aku mau coba kasih lihat dulu ke teman-teman kalau pakai lampu ya. Kita piara Mas Ali ya guys. Oh tuh, lebih terang guys. Gimana mas? Enak nggak kamar barunya? Udah gede sih ini akuariumnya, dipakai tidur Mas Ali juga bisa. Bisa guys. Aku juga masih bisa di sini soalnya 2,10 meter kalau nggak salah ini ya. Karena aku 183. Oh, mantap. Geli. Gitu kan lereng. Gitu ya. Ini udah bersih ya, teman-teman lihat juga tuh. Ini belum di filter aja dia. Lantainya sudah seperti lantai ini guys ya. Tidak ada bedanya guys ya. Sama ya, sama persis guys ya lantainya ya. Sudah bersih. Oke, kalau di pojok-pojok mah udah terlalu berkerak nggak apa-apa. Sebenarnya ini juga kalau misalnya berlumut kayak tadi juga ya pasti bakal ya guys ya. Jadi nggak apa-apa. Ntar kita juga bakal coba buat kasih lihat ke teman-teman kondisinya nih ketika dia ini sudah seperti ini. Ntar dikasih ikan Toman. Kemungkinan sih ya kalau Tomannya langsung adaptasi, terus dianya bagian bawahnya putih begini sih, cahaya yang dipantulkan tuh kan mantul lagi nih dari lantai ke bawah. Biasanya nanti tuh si Tomannya bakal lebih berwarna guys ya, dari bagian atasnya, dari bagian bawahnya kayak gitu guys. Masih nyala itu mas? Udah nggak nyala ya? Ya udahlah kalau udah nggak nyala. Udahlah, boleh, ntar. Kita balik lagi ke Tomannya guys. Tuh, makin sekarang malah kelihatan ya si Tomannya makin hitam guys warnanya ya. Ini Toman yang belum adaptasi nih kayak gini guys. Tapi walaupun seperti hitam gini, bagian sampingnya dia masih tetap terlihat ada motifnya guys ya. Teman-teman pernah ada lihat Toman yang lebih gede dibandingkan ini nggak ya guys? Kalau teman-teman pernah lihat bisa tulis di kolom komentar ya. Yang pasti aku tuh terinspirasi dari Mas Luki Hakim, dulu pernah kali aku main ke sana. Dia tuh punya akuarium gede juga sama kayak aku itu, isinya cuma 1 ekor Toman guys ya. Nah karena itu aku terinspirasi, jadi akuarium gede aku juga ditaruhin Toman. Cuma waktu itu tuh dia akuariumnya di outdoor gitu guys. Mukanya lihat. Oh guys. Dia udah tenang ya Tomannya ya. Mantap ya. Tinggal nanti kita coba buat tambahin lagi si airnya, dan kalau misalnya udah ditambahin ntar kita masukin lagi Tomannya guys. Nah, Toman juga kita punya sih di sini ya. Toman yang ukurannya lebih kecil. Ini Toman juga yang ukurannya masih sedang lah ya guys ya. Kecil banget juga enggak, gede banget juga enggak. Cuman kalau ukuran kayak gini motifnya udah mulai kelihatan guys. Ini juga sebenarnya memang aku taruh buat predator juga sih, cuman belum aku tambahin aja predatornya guys ya. Teman-teman yang ada saran ntar predator apa lagi kita taruh sini, tulis di kolom komentar ya. Sejauh ini cuman ikan welago guys ya, atau ikan tapah guys yang ada di belakang sana tuh. Ini lampunya mati tadi aku coba buat nyalain ya. Kayak putus atau apa aku juga nggak ngerti. Sama ada ikan Toman guys. Kalau kita lihat lagi di sini udah oke mas ya. Oh tinggal dikit-dikit lagi nih. Tinggal bagian-bagian bawah sininya aja. Kalau masih ada sisa dikit mah nggak apa-apa mas. Susah banget kayaknya kalau sampai bersih banget mah ya. Yang penting mah yang digituin ya. Yang penting mah yang diperas. Oh boleh sih diperas ya. Kalau diperas bisa lebih bersih ya. Boleh lah, ntar kita peras. Pokoknya sampai benar-benar bersih. Ntar kita isi airnya guys ya. Kalau udah keisi, istilahnya keisi lumayan aja. Kalau airnya udah oke, kita bisa masukin lagi Tomannya. Karena lebih mendingan ditaruh di sini dengan air yang baru dibandingkan ditaruh di sana guys ya. Takutnya lompat. Kayak gitu sih. Six hours later. Day 3. Oke, jadi ini adalah hari ketiga setelah kita kuras akuarium Toman, dan Tomannya itu di hari ketiga aja dia udah adaptasi banget ya. Padahal kemarin kelihatannya dia tuh kayak masih agak pucet-pucet. Sekarang dia diginiin aja, mentalnya sudah mulai ada guys ya. Udah dikasih makan belum mas dia mas?
belum dikasih makan karena aku bilang jangan dikasih makan dulu, dan kita bakal coba buat kasih makan pakai, ini ada 3 ekor ikan komet ya guys. Aku mau lihat aja gimana keaktifan dia setelah kemarin itu di kuras kolamnya, karena biasanya kalau baru di kuras kolam kan dia agak-agak adaptasi ulang nih. Ini kan udah 3 hari, harusnya sih dia udah mulai ada keganasan lagi nih. Aku bakal kasih lihat ke teman-teman ya. Oke guys, dia lagi nunggu di sini. Itu kalau diginiin sama kayak ikan cana-cana pada umumnya guys ya, diginiin tuh dia udah mulai ada mentalnya ya. Tuh. Udah mantep banget. Dan kita bakal coba buat masukin 1 ikan guys ya. Kita masuk mana ya? Kita masuk di sini aja guys. Kita lihat ya, ada. Ya dia mah baik ya. Dia makannya apa sih? Ayam. Kalau ayam memang dimakan? Iya. Oh dia makannya ayam. Itu ada sedikit kayak hitam-hitam gitu di ujung mulutnya guys. Soalnya pas aku coba buat kemarin pindahin, dia kayaknya agak-agak nyium ya, agak nyium kaos dia guys ya. Jadi seperti itu ya. Kasih makan ikan. Apa ayam? Ayam apa ini? Oh begitu. Dikasih makan ayam ya guys. Kita bakal coba ya. Kira-kira memang benar atau enggak guys makanan dia ayam ya. Kita bakal coba buat lemparin saja ya guys ya untuk beberapa ikan-ikan komet lainnya. Dia kayak ngecrok tapi kagak dimakan guys ya. Nah, kometnya kita masukin di sini cuman sebagai teman bermain cuy, tidak sebagai teman yang dimakan guys ya. Apa dia bosen atau dia memang kurang suka atau bagaimana, saya juga kurang paham ya guys ya. Dia cuman melihat-lihat saja guys. Tuh udah mulai ngejar, tidak ada lagi kayak semacam pergerakan, mulai deket-deket. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat ini jernih banget sih, dan si bagian ubin bawahnya juga terlihat sekali ya guys ya, sudah bersih. Itu entah mau makan entah enggak guys ya, nggak jelas aku juga ya. Cuman kalau teman-teman lihat nih, ubin bawahnya udah bersih, cuma ada sedikit kayak yang nggak begitu kotor kayak kemarin lah ya. Dan kalau untuk airnya sudah sangat amat jernih, apalagi dengan ikannya cuma 1 ya guys ya, ikan toman doang di sini dengan filter yang seperti itu ya, dia sangat amat mengejar sehingga si airnya tetap jernih dan semakin jernih lagi guys. Hey, nah, kita kasih lihat ke teman-teman lebih dekat ya. Ini kondisi ikan tomannya guys, badannya besar sekali ya, dan ini sudah semakin beradaptasi lagi nih guys. Kayak gitu. Oke, aku tunggu dulu. Nanti kita bakal kasih makan ayam guys. Ini tadi ayamnya tuh habis kita defrost. Emang dia mau kalau ayam? Serius? Mana? Aku nggak pernah kasih makan di ayam. Serius? Gimana guys? Oh iya, amis kali ya? Makan nggak? Ya, bisa langsung di HP ya? Apa masih adaptasi ya? Ih, sumpah nyebelin banget guys. Cuman diliatin doang lagi. Katanya sih kalau beberapa orang ada yang mancing ikan gabus sampai ikan toman gitu ya guys ya. Jadi tuh dia tuh dipancingnya pakai bebek gitu guys. Jadi ada bebek-bebek yang berenang-berenang untuk memancing dia supaya dia mendekat ya. Kok cuma diliatin doang ya? Ini ikan monster tapi kelakuannya sangat amat tidak seperti monster ya guys ya. Terlalu jinak ya. Kok dicium-cium doang sih? Kayak seakan-akan dia tuh nggak pernah makan daging ini gitu guys ya. Kayak sok-sokan pisan kayak ini apa nih gitu. Padahal makanan sehari-hari dia ternyata di sini adalah ayam. Apaan itu? Boraknya jelata anjing. Ih, sumpah nyebelin banget guys. Iya. Oh udah nggak ada ya sekarang ya? Oh dipindahin. Iya. Dulu waktu pertama kali aku masukin sini, dia tuh bener-bener gak mau makan sampai 4 bulan ada guys. Terusnya, ya parah waktu itu 4 bulan, 3-4 bulan dia gak mau makan. Terusnya dia juga gak mau kayak berenang-berenang kayak gini, warnanya hitam aja, jelek pokoknya. Kalau sekarang kan warnanya udah kayak menyala gitu kan. Dia waktu itu adaptasinya lama banget, 3-4 bulan guys. Tapi setelah udah adaptasi, sekarang ini walaupun habis dikuras, habis dia tuh warnanya langsung cerah dan langsung flaring lagi gitu ya guys ya. Walaupun ini kalau disuruh makan dia kelihatannya kayak agak-agak males guys ya, entah kenapa ya tuh. Cuman diliatin doang guys, dicium doang gitu loh, ragu sekali guys. Ya biasanya begitu. Jadi toman itu kalau misalnya makan dia tuh bahkan pas masih di permukaan langsung plok gitu kan. Jadi kalau teman-teman tahu juga kalau mancing ikan toman kan biasanya kan mancingnya kan pakai hewan yang ada di permukaan air ya guys. Misalnya pakai kodok-kodokan lah yang kayak gitu kan. Kayak pakai semacam ikan apa sih, pokoknya yang pakai casting gitu lah guys ya di permukaan. Soalnya emang toman ini kalau makan tuh di permukaan langsung dihap. Kalau dia udah di bawah seperti ini sih kelihatannya dia juga udah lagi gak mau makan ya guys ya, sedang bermalas-malasan seperti itu guys. Oke lah guys ya, jadi mungkin kayak gitu aja lah untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka, semoga si toman ini walaupun dia masih belum makan bisa menjadikan si ikan kometnya sebagai teman ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye, thank you guys.